Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sudah pada mandi apa belum? Nggak kelihatan ya. Oke, ini kira-kira yang tidak hadir di Zoom meeting siapa ini? Rafiq ada, Rafiq? Oh, yang nggak ada berarti Imam ya. Imam lagi sakit. Oke. Sebelum KBM online dimulai, kita menggunakan Zoom meeting. Silakan kalian mempersiapkan bahan-bahan pelajaran kalian ya. Ada buku tulis, kemudian modul, ya, alat tulis semuanya disimak, diperhatikan baik-baik. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau ada yang nanti sesi tanya jawab bisa menjawab, kalian bisa aktif ya dengan mengangkat tangan. Oke. Sebelum materi dimulai, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Materi kali ini sebelumnya saya ingin memberikan persepsi dulu. Jadi ilmu pengetahuan sosial itu kan mempelajari tentang kehidupan manusia, sekitar, lingkungan kita yang paling dekat dengan kita, ya, di desa, masyarakat, kabupaten, negara, bahkan global yang mendunia ya. Kehidupan sosial itu ada di sekitar kita. Nah, sering kalian melihat ya tetanggamu yang dulunya seorang yang biasa saja, kemudian sekarang menjadi orang yang berhasil, sukses, karena usahanya yang gigih, ya akhirnya dia bisa mencapai kesuksesan. Atau juga kalian sering melihat di sekitar kalian atau mungkin di kehidupan public figure ya di televisi, melihat seseorang yang tadinya sukses kemudian jadi tidak terkenal atau menjadi bangkrut ya, mengalami kemunduran. Nah, itu sebenarnya permasalahan yang ada di sekitar kita ya, orang berpindah atau bergerak dari status yang satu ke status yang lain atau dari tingkatan yang satu ke tingkatan yang lain. Bisa naik, sukses, atau bisa turun atau mundur ya. Materi kali ini yaitu mobilitas sosial. Sudah muncul ya? Sudah muncul ya? Materi kita adalah mobilitas sosial ya di ya. Sudah. Materinya adalah mobilitas sosial. Bu Fitri tampilkan PowerPoint, kalian bisa melihat ya. Oke, sudah bisa dilihat ya mobilitas sosial. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama nanti kalian bisa tahu apa sih arti mobilitas. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas itu apa saja ya. Mohon disimak baik-baik. Oke. Oke. Disiapkan alat tulisnya ya, yang penting silakan dicatat, yang penting yang belum paham nanti bisa dicatat juga, disampaikan ketika sesi tanya jawab. Oke. Sebelum ke bentuk-bentuk mobilitas sosial, kita ke pengertian Sebelum ke bentuk-bentuk mobilitas sosial, kita lihat dulu ya. Apa sih pengertian mobilitas sosial? Apa yang dimaksud mobilitas sosial? Oke. Mobilitas sosial menurut para ahli ya, nanti kita buat yang secara umum saja, berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial sendiri pasti kalian sudah tahu ya, materi di kelas 7 juga kita materinya interaksi sosial. Pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi kalau disimpulkan, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jadi seseorang akan mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain
ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah. Dari sebelumnya hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Paham ya? Insya Allah semoga paham semua ya. Karena materi IPS ini sebenarnya materi yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke? Nih. Kalau pengertian mobilitas sosial menurut ahli itu sudah ada di modul kalian ya, di buku kalian yang sudah kalian terima sudah ada, tinggal kalian membaca ya, menggarisbawahi yang penting-penting ini secara umum. Oke. Oke, kita langsung ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama mobilitas vertikal ke atas ya, yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kedudukan sosial yang tidak sederajat, baik pindah ke yang tinggi atau ke yang turun ya, baik meningkat atau menurun. Kalau yang tingkatannya lebih tinggi itu disebut social climbing atau panjat sosial. Pasti kamu sering dengar ya di media sosial ada seorang artis yang terkenal, pansos begitu ya, dari kata panjat sosial atau social climbing. Tapi mirisnya dalam kehidupan sekarang ini justru orang terkenal ya, seseorang menjadi terkenal derajatnya lebih tinggi di hadapan orang banyak itu karena sensasi bukan prestasi itu ya. Jadi kita harus tahu mana yang harus sebenarnya, mana yang harus kita viralkan, mana yang kita diamkan. Sebenarnya kita harus paham ya. Udah kelas 8 udah mulai pintar dewasa ya. Kemudian juga bisa menurun atau lebih rendah, namanya social sinking ya, itu menurun, misalkan jadi orang yang apa ya, jadi sukses menjadi bangkrut atau dari prestasinya baik menjadi turun. Yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Horizontal itu yang mendatar ya, jadi perpindahan status sosial dalam lapisan sosial yang sama. Oke. Jadi tidak naik turun tapi dalam tingkatan yang sama. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat contoh masing-masing mobilitas vertikal dan Oke. Dilanjut ya. Trouble wifi hilang. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ya, tadi kita sampai pada perbedaan mobilitas ya. Ada mobilitas vertikal dan yang kedua mobilitas horizontal ya. Lanjut ke horizontalnya. Contoh mobilitas sosial ke atas, contoh gubernur yang menjadi presiden berkat pemilihan kepala daerah, kemudian pilihan rakyat yang menjadi presiden. Seorang warga yang diangkat menjadi ketua RT, berarti ada peningkatan ke atas atau social climbing. Terpilihnya anak petani menjadi tentara. Mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan seorang buruh yang kemudian menjadi pengusaha sukses. Itu contoh mobilitas sosial ke atas atau social climbing. Paham ya? Kita lanjut. Berikutnya yaitu mobilitas sosial horizontal. Ini yang mendatar ya, sejajar, yaitu peralihan individu atau subjek sosial atau objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya Pak Juadi, sebelumnya penjual bakso. Suatu ketika ia memutuskan untuk berganti profesi menjadi seorang penjual nasi uduk. Pekerjaan Pak Juadi berubah, namun status sosialnya tetap pada derajat yang sama. Berpindah profesi tapi tidak sama ya. Maksudnya tetap menjadi pedagang tapi dagangannya berbeda, dari bakso pindah ke penjual nasi uduk. Paham ya? Ini yang horizontal atau sama ya statusnya. Kita lanjut. Contoh yang lain, mobilitas
horizontal. Pak Zainuri seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Itu merupakan contoh mobilitas horizontal. Berpindah tempat ya, tapi tetap menjadi kepala sekolah. Itu paham ya? Ini gampang sekali. Oke, it's time to quiz. Oke, siapkan alat tulisnya, siapkan ini ya jawabannya. Ini gampang sekali ya. Kalau bisa menjawab bisa angkat tangan nanti. Oke, bisa angkat tangan seperti ini ya, tangan kanan ya. Tangan kanan yang mana? Oh, ini. Oke, siap? Ya, mari kita lihat. 3, 2, 1. Oke. It's time to quiz. Tadi udah keluar ya sedikit ya, ngintip. Oke, pasti bisa menjawab. Oke, siap ya. Oke, nomor 1. Pak Amir mengajar SMA sebagai guru. Setelah beberapa tahun, ia kini menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial. A. Horizontal, B. Antar generasi, C. Vertikal naik, D. Vertikal turun. Yo, yang bisa angkat tangan. Mic-nya dinyalakan ya? Mic-nya dinyalakan. Bisa menyalakan mic? Mic-nya dinyalakan. Halo? Dengan siapa ini? Gimana caranya, Bu? Halo? Caranya gimana? Muhammad Agil, Bu. Muhammad Agil. Nggak bisa menaikkan mic? Iya, Bu. Gimana caranya, Bu? Udah, suara mobil udah masuk. Berarti udah. Mas Agil mau jawab? Oh, Silakan. udah masuk. Udah masuk. Ya, Mas Agil ada. Ya, bisa jawab? Ya, makasih, Bu. Oke, jawabannya apa? Pak Amir mengajar sebagai guru, kemudian diangkat sebagai bidang kurikulum, termasuk contoh mobilitas apa? Horizontal. Horizontal? Belum betul. Iya, Bu. Belum betul. Coba yang lain, angkat tangan. Halo? Siapa ini namanya? Siapa namanya? Oh, Pak Indah. Pak Indah mau jawab? Iya. Apa ya jawabannya? Vertikal naik. Oh, vertikal naik. Betul apa salah ya? Betul untuk Pak Indah ya. Pak Indah sudah bisa menjawab dengan betul. Oke. Kuis yang kedua. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua. Seorang anak petani bekerja keras, gigih, berusaha sehingga dirinya berhasil lulus kuliah dan menjadi manajer perusahaan. Contoh tersebut termasuk mobilitas apa yo? Vertikal naik apa vertikal turun? Vertikal naik. Vertikal naik. Siapa yang mau jawab? Mas Vicky? Vertikal naik. Mas Vicky mau jawab? Mas Vicky mau jawab? Anak petani yang bekerja keras sehingga lulus kuliah dan menjadi manajer perusahaan. Vertikal naik. Ya. Apa Mas Vicky? Suaranya kecil sekali. Oh, vertikal naik. Betul apa salah vertikal naik, teman-teman? Betul apa salah? Betul ya. Betul. Cukup apa lagi? Oke, terakhir ya. Terakhir, nomor terakhir. Oke, perhatikan baik-baik. Yang mau jawab angkat tangan. Pak Agus beralih profesi, semula berjualan buah, kemudian berganti menjadi penjual roti keliling. Termasuk contoh mobilitas apa? Vertikal apa horizontal? Apa? Oh, Rasya. Rasya mau, Rasya apa Rofik ini? Oke. Mas Rofik, ya oke Mas Rofik. Oke. Dari penjual buah menjadi penjual roti apa Mas Rofik? Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal yang sejajar ya. Betul apa salah teman-teman? Betul apa salah? Betul, oke ya. Ternyata bisa menjawab semua ya. Ternyata ini pelajaran itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan kehidupan sekitar itu terasa mudah. Karena pelajaran itu sebenarnya ya kehidupan sehari-hari kalian. Apapun itu ya mapelnya bukan hanya IPS. Oke, paham semuanya?
Paham. Ya, oke ya. Kalau paham, mari kita buat kesimpulan. Kesimpulan materi kita yaitu mobilitas sosial. Pengertiannya apa ya? Mobilitas sosial ya? Mobilitas sosial adalah apa ya? Tadi kita tarik kesimpulan. Perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya, perubahan sosial adalah suatu gerak berpindah dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Bisa bergerak naik turun atau bisa bergerak sejajar. Oke, kalau bentuk-bentuk mobilitas ada berapa? Ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama mobilitas sosial apa? Vertikal, ya betul. Yang kedua? Oh iya, pintar, mobilitas sosial horizontal. Berikutnya untuk menambah pemahaman kamu, nanti saya akan berikan tugas ya, tugas tak terstruktur, silakan dikerjakan. Bisa buka modul kalian, nanti kita akan bahas minggu depan. Oke, ini ya. Ya, ini ya. PR atau tugas tak terstruktur, tugas individu. Carilah 3 orang tetanggamu yang mengalami mobilitas sosial seperti materi yang kalian pelajari ya, tetangga depan rumah, samping kanan kiri atau satu RT, satu desa ya, kalian pilih ya 3 orang. Ya. Ya, siap, Agil siap ya. Tuliskan secara singkat proses mobilitas yang terjadi pada orang tersebut. Jadi apabila orang itu sukses, kamu tuliskan dari sebelumnya dia berprofesi apa, menjadi apa gitu ya perubahannya. Terus yang ketiga ini faktor-faktor yang menyebabkan mereka mengalami mobilitas sosial. Ini sebenarnya belum di materi kita ya, tapi ini untuk materi ke depan, apa salahnya kalian mencari supaya materi ke depan kalian nanti lebih cepat lagi ya memahami. Dan yang keempat, tuliskan hasil pengerjaan ini pada kertas ya, pada kertas. Di buku juga boleh, di kertas folio boleh, nanti bisa dikirimkan lewat HP ke Bu Fitri ya, atau ketika tatap muka nanti bisa dikumpulkan di kelas. Itu saja ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pelajaran daring hari ini. Coba kalian screenshot tugasnya. Yang belum sempat menulis, coba di screenshot bisa lah ya. Klik-klik. Sudah Bu, sudah saya screenshot Bu. Oke. Di modul juga ada ya, di modul ya. Di modul ada. Iya Bu. Sudah dicek. Sip. Oke. Oh ya, sekarang semuanya pasang posisi dulu. Mau difoto. Screenshot, oke. Pasang wajah ceria. Agil, pensinya mana Agil? Oh iya Bu, siap Bu. Maskernya. Kalau keluar pakai masker. Aja Bu, sini Bu. Siap ya, ambil kamera ya. Bukan juga ikut, bukan juga. Iya, Bu Tifa, Ruketon. Bentar. Ya, yang rapi, yang cantik, yang ganteng. Ya. Oke, demikianlah pembelajaran daring mobilitas sosial kali ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, ya, jaga makanannya, banyak berdoa, jangan lupa ya. Absen online-nya setiap hari juga jangan lupa. Oke. Oke. Tetap semangat ya apapun keadaannya. Oke, ya. Demikian mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, Bu Toyibah juga dada ya.